Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembela mukminin Aisyah binti Abi Bakar dari kabar hoaks. Penyebaran berita bohong atau hoaks ternyata pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang membuat sedih, kabar keji ini justru menimpa Ummul Mukminin Aisyah, istri tercinta Rasulullah. Tercatat dalam sejarah kisah Aisyah radhiyallahu an yang dituduh berbuat keji, semua orang menggunjingkannya akibat berita hoaks tersebut. Tuduhan terhadap Aisyah bermula ketika ia tertinggal dari rombongan muslimin sepulang dari perang melawan Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah. Di tengah perjalanan, ia keluar dari sedekup karena hendak mencari kalungnya yang hilang. Namun saat kembali ke rombongan, ternyata ia tertinggal. Tubuh Aisyah yang mungil sangat ringan hingga tak ada yang tahu bahwa sedekupnya kosong. Aisyah pun kemudian berteduh di bawah pohon sembari berharap rombongan akan putar balik untuk mencarinya. Namun bukan rombongan yang tiba, melainkan seorang sahabat Rasul bernama Sofwan bin Mu'attal. Ummul Mukminin kemudian dipersilahkan menunggangi unta Sofwan, sementara sang sahabat berjalan menuntun unta. Keduanya pun kembali ke Madinah. Dari situlah desas-desus bermula. Kaum munafikin memulai tuduhan keji terhadap Aisyah dan Sofwan. Ketika banyak orang menggunjing dan meragukan Aisyah, ada seorang sahabiah yang senantiasa menemani dan membelanya. Ialah Ummu Mistah, seorang perempuan dari kalangan Quraisy, anak bibi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, bernama lengkap Ummu Mistah bintu Abi Rum bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Quraisyah At-Taimiyah. Ibunya bernama Raithah bintu Syakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Bersumber dari beberapa buku tentang para sahabiah, diriwayatkan Ummu Mistah menikah dengan Usasah bin Abbad bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Dari pernikahan itu, Allah anugerahkan 2 orang anak, Mistah dan Hindun. Kelak Mistah menjadi seorang sahabat yang mempunyai kemuliaan, ikut terjun dalam pertempuran Badar. Namun dalam perjalanan waktu, sebagai seorang manusia, Mistah pernah tergelincir dalam kesalahan. Berawal dari tersebarnya berita bohong tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang diembuskan oleh gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita itu begitu dahsyat mengguncang kaum muslimin, hingga ada di antara para sahabat yang tergelincir turut membicarakan Aisyah. Salah satunya adalah Mistah bin Usasah, putra Ummu Mistah. Suatu malam, Ummu Mistah mengantar Aisyah yang sedang sakit ke Khola, tempat menunaikan hajat. Kebiasaan kaum Arab pada waktu itu. Sebelum mereka membuat tempat menunaikan hajat di dekat rumah, mereka pergi ke tempat yang sunyi dan jauh dari pemukiman untuk menunaikan hajat. Biasanya para wanita pergi ke tempat tersebut pada malam hari. Saat kembali dari Khola, di tengah perjalanan Ummu Mistah tersandung. Kakinya tersangkut pakaiannya sendiri. Celaka Mistah, ucapan itu spontan meluncur dari lisannya. Aisyah keheranan. Jelek sekali ucapanmu. Apakah engkau memaki seseorang yang ikut dalam perang Badar? Kata Aisyah. Apakah engkau tak pernah mendengar ucapannya? Tanya Ummu Mistah. Apa itu? Aisyah balik bertanya.
Ummu Mistah pun mengabarkan bahwa putranya turut membicarakan berita keji tentang Aisyah. Karenanya lah tanpa sadar ia mengatai jelek anaknya sendiri. Hal itu karena ia mengingkari perbuatan putranya dan selalu membela dan berada di pihak Aisyah. Tetapi hikmahnya, dari Ummu Mistah lah Aisyah tahu hoaks yang sedang beredar di Madinah saat itu. Setelah peristiwa itu, kondisi Aisyah ternyata makin buruk. Sakitnya makin parah. Allah pun kemudian menjadi pembela Aisyah yang segera membungkam seluruh penyebar gosip dan tuduhan palsu. Arab menurunkan ayat yang berisikan pembelaan terhadap Aisyah dalam surat An-Nur ayat 22. Setelah turun ayat tersebut, Rasulullah pun menetapkan hukum cambuk pada sahabat yang terjatuh dalam kesalahan menyebarkan berita keji tentang Ummul Mukminin. Salah satu dari mereka bukan lain adalah putra Ummu Mistah. Agar Mistah terampuni dosanya, Ummu Mistah pun meridhoi putranya dihukum cambuk. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.